Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy akhiruz zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim Ahad Enjang Bali Muhammadiyah Masaran rahmakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus enjang menika kita kerawan panjenenganipun Bapak Sigit. Leres Pak nggih? Bapak Sigit nih calon Bupati Sragen ya. Rahimakumullah, mugi tansah pikantuk rahmat lan berkahipun Gusti Allah sehingga menapa ingkang dados pangangan-anganipun dipun ijabahi Allah. Ini Pak Sigit turun gunung, sudah sampai di istana, kembali ke pundi Pak Sigit? Turun gunung ya Pak ya. Istana itu di Indonesia paling tinggi Pak, gitu. Ya, ternyata mau kembali lagi ke lereng, ya ke lereng Lawu, gitu. Ini, dan pagi ini alhamdulillah ya rawuh di tengah-tengah kita. Tadi sudah mengenalkan ya, bahkan bersama Ibu ya, ini bahwa di Masaran ya, kalau kesimpulannya bahwa di Masaran ada majelis ilmu gitu ya Pak ya. Yang kalau saya yang menilai Pak, majelis taklim Ahad pagi di Sragen ini bagi saya embrionya ternyata di Masaran ya. Saya ada di Masaran itu sejak 90, saya lupa Pak, kira-kira itu antara 95 iya. Al-Falah belum ada, kemudian setelah berjalan sekian tahun ya, saya diajak lagi untuk ke Al-Falah. Saya pengisi kedua di sini. Saya masih ingat mature putih. Ini Pak Marko mboten apa Pak ya. Karena pembukaan pertama Pak Amin Rais yang semula, kemudian Bapak Muhammad Amir SH. Karena beliau udur tindak Jakarta, tindak Surabaya, saya ingat Pak. Saya suruh berangkat ke Masaran. Kok gondeli ngantek saiki ya akhirnya. Kemudian baru Al-Falah. Ingat terus saya Pak. Di Al-Falah berjalan sudah sekian lama, saya dimohon untuk ngisi sederek kita yang ada di utara, Masjid Jami' Tanon. Iya. Iya itu, Tanon. Kemudian dari Tanon sudah berjalan lagi, saya disuruh lagi oleh saudara-saudara di sini, ditarik agak ke selatan lagi sampai di Batu Jamus. Belum Batu Jamus ini. Mana Pak? Botok. Nih ya. Iya. Ini malam-malam mulai digeret lagi dari jamaah Al-Falah ke timur lagi. Tapi alhamdulillah
minta pagi nggak ada, malam hari saya di sini, ya kan? Sini wis seragen iki. Nah, tapi kalau akad pagi di Al-Falah. Nah, alhamdulillah ya. Masih dipun paringi kesehatan, mugi-mugi Allah merahmati kita sami, Allah memberkahi kita sami untuk bersama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Karena itu salah satu kunci yaitu untuk menyelamatkan kita sami saking yang namanya lafi khusrin, ya, kerugian. Bapak Ibu jamaah majelis taklim akad enjang ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tema kita masih dalam fardul muslim. Kalau di dalam kitab yang lain disebut sahsiatul muslim. Ini sama saja. Saya terjemahkan dalam bahasa saya namanya kepribadian muslim. Tanpa terasa sudah masuk. Ini ada nomornya sudah 34. Nyaris habis 3 tahun. Ya, sudah hampir 3 tahun. Apa kepribadian muslim yang mesti harus kita fahami dan semoga juga benar-benar kita amalkan, kita rasakan, yaitu insirahus sadr. Insirahus sadr, berlapang dada. Itulah kepribadian muslim, Bapak Ibu. Wong muslim itu diajari karo Gusti Allah supados nggadai manah ingkang legawa. Insirahus sadr itu manah ingkang legawa. Bahasa kampungnya lagi dadi wong muslim kuwi sing jembar dadane, sing dawa ususe, sing gedhe pangapurane. Niku kesimpulan insirahus sadr itu niku. Nek pun hafal ki wis rampung mawon kondur. Derek tintake Pak Sigit ya ora apa-apa niki ngoten nggih. Jadi pribadi muslim yang harus kita latih terus, Pak. Jembar dadane, dawa ususe, gede pangapurane. Masya Allah. Jadi kaidah-kaidah Islam itu akan selalu aktual sepanjang masa. Penyakit dunia modern hari ini, Pak, ini penyebabnya. Kalau sampai enggak lepas ini ya, insirahus sadr ini, Pak, kok penyebab obatnya, ya tuh? Dalam jurnal kesehatan kan sekarang ini penyakit yang termasuk lagi membubung tinggi. Niki bagiannya Bapak dokter internis ini, Pak. Ya, Bu ya. Internis itu apa? Penyakit dalam. Kok lagi kidul kuniki, Pak. Anggere dikit-dikit gitu. Iku nggih niku maksudnya teng dokter. Ora kira-kira napa, Bu? Lambung. Iya, Pak ya. Oke. Iya deh. Niku penyebabnya napa? Kok kan mangan sambel? Enggak, sambel malah vitamin C kok. Ngene. Ora napa, sampean mang jujur. Nah, alhamdulillah, Bu. Sampean ngaku dosane titik. Wis pokoke aja ditutup-tutupi. Kalau udah ngoten gitu. Itulah, Pak. Maka tema ini penting. Sekalipun tidak harus dibahas isinya, saya setiap membuat judul harus ditekankan dulu. Intinya insirahus sadr ki nglatih awake dhewe carane urip sing jembar dadane. Pandai-pandailah, ya kan gitu. Apa? Menghargai orang lain sebelum orang lain menghargai kita. Itu nanti ada namanya insirahus sadr. Iya kan?
Jangan sekali berharap yang lebih. Insiroh itu namanya, berlapang dada. Pandai-pandai apa? Membaca, menghargai dan menghormati orang lain sebelum orang lain minta menghargai diri sendiri. Bahkan ungkapan-ungkapan saya Imam Ibnu Athaillah itu indah-indah banget ya. Kita menjadi bermakna itu karena orang lain. Iya toh. Maka itu jawabannya satu, insirahus sadr. Berlapang dada. Jembar dadane. Dawa ususe iki ya aja ngantek urip ki ceklekan ya dalah. Ya to anggere ana wong ora padha karo awake langsung. Bahkan sekarang ini di kelompok-kelompok muslim pun bermunculan masalahnya gara-gara urusan kathok, urusan potong rambut saja kadang ribut anggere wis ora padha katanya laisa minna. Boro-boro gelem jak pengajian, iya toh. Kadang-kadang sapa aruh aja sudah enggak. Mengapa? Karena mereka merasa paling benar. Ngadepi ngene iki nek ra dawa ususe. Wah. Iya toh. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Benar ya Pak ya? Saya kadang-kadang ganti gini, kamu sregepmu nyesat-nyesatkan orang. Nggak ngerti kalau orang itu ternyata menilai kamu juga yang sesat duluan. Ya biar coba. Hah? Lah kalau terus begini kita nggak pernah akan selesai. Maka mari kita berlatih dawa ususe. Wong Jawa matur ki beda silit beda anggit. Artinya ya kan wong liya kan padha kabeh ra mungkin. Itu namanya. Dan yang ketiga wong sing gedhe pangapurane, karena tidak ada manusia sempurna, karena yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita harus wong sing gedhe pangapurane. Maka di mukadimah tulis sini, maka kita mulai. Bahagia tidak selalu milik mereka yang bergelimang harta. Bahagia bukan identik dengan gelar dan jabatan tinggi, ya. Nyatane sing jabatane tinggi ya kurang akhirnya do nyolong. Iya, Mbak ya. Nyolong. Nah, sekarang dibilang korupsi wis ra tedas kok. Kok demo korupsi mental loh Pak. Ya nyolong ngono neh wae. Orangnya namanya apa? Maling berdasi. Kita nganggo dasi, tapi yo maling gitu loh Pak ya. Ini. Balik. Tapi bahagia adalah milik mereka yang berlapang dada. Kalau kita yang berlapang dada, insya Allah bahagia itu milik kita. Tapi tetap saya tulis mereka, wong awake dhewe iki ya urung mesti lapang dada kok. Gitu. Kok udah berlapang dada atau belum? Belum. Kalau belum, maklum lagi ngaji. Kan maklum lagi ngaji, kita ngaji rien. Segala sesuatu itu harus bersumber dari ilmu. Ya. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama nabi yang berlapang dada. Memang seluruh nabi berlapang dada, tapi Allah memberikan contoh yang paling populer dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam. Kelapangan dada beliau berdua itu diisyaratkan dalam Al-Quran berbeda. Ya, berbeda Bapak Ibu. Ya ini nanti menggambarkan legawane awake dhewe iki ya beda-beda. Ana sing legawane nek iso wewe. Iya Bu ya. Nek sing legawane nek diwehi. Lah ini util. Tapi itu enggak bahagia. Jenengan baca literasi yang banyak. Bahagia itu adalah saat kita bisa memberi. Nah, berarti bahagia itu. Ya. Nabi Musa dilapangkan dadanya oleh Allah dengan cara berdoa.
berdoa. Caranya Nabi Musa yaitu melalui doa. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Mendatangi Fir'aun ini karena ya idhab ila Fir'aun. Saya masih pakai bahasa Al-Quran. Sejati ini pun datang kepada Fir'aun itu untuk mendakwahi. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Raja yang sangat kejam ya. Tapi Nabi Musa tidak meminta bekal senjata atau mohon pasukan yang banyak atau bantuan material. Namun yang beliau minta hanyalah doa, meminta agar Allah melapangkan dadanya, mempermudah urusannya, dan melancarkan bicaranya. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Wa qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah semuanya hafal ini doa. Hafal nggih, Bung ya? Hafal. Bapak-bapak hafal? Hafal. Neng saking ngapale, biasanya anggere saking ngapale terus nyepeleke. Ndak ngerti doa ini senjata yang luar biasa. Coba bayangin seorang pemimpin diktator yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, ketika diperintah Allah untuk mendakwahi hanya memohon bekal Rabbis shrahli sadri. Bahasa kita ini hanya orang ngerti nek iki ternyata senjata mutakhir. Ya, senjata mutakhir. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu luar biasa, ya. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan ya Allah urusanku. Jangan suka menyelesaikan urusan itu sendiri, ya, karena seluruh persoalan ini datangnya dari Allah. Ngaten nggih Pak nggih? Jangan suka ego seakan-akan kita bisa menyelesaikan segala persoalan. Lah gagahnya kaya Gatot Kaca lagi masuk angin aja epek-epek kok gini. Iya kan? Kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Wa yassirli amri. Itu kalau santri-santri itu dulu kalau berdoa, Allahumma yassir lana min kulli asir wa inna kulla asir alaika yasir. Luar biasa indahnya. Ya, karena suka-suka dipantunkan. Allahumma ya Allah yassir, mudahkanlah kami ya Allah, min kulli asir, dari segala kesulitan. Wa inna kulla asir, karena sesungguhnya semua kesulitan itu bagimu adalah yasir. Kok sarsir ngono, sing ora mudeng terus malah sirsiran sisan. Di sini ra populer sirsiran itu ya Pak ya. Kenal sirsiran Bu? Itu ala Jawa Timur, saya dulu nyanyi Jawa Timur. Sirsiran itu namanya doi-doian, ya toh? Naksir. Sedangkan kelapangan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisyaratkan dalam ayat bernada pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu di dalam surat Al-Insyirah. Nah ini, alam nasrah laka sadrak. Asbabnya Bapak Ibu, kenapa Kanjeng Nabi sampai ditegur oleh Allah dengan kalimat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu Kanjeng Nabi rikala ditegur ketika ayat ini turun, benar-benar merasa dikaplok oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, Pak. Jadi
Rikala Kanjeng Nabi berdakwah di Makkah itu, Pak, Bu, ya Allah. Dahulu Kanjeng Nabi itu sejak masa remaja sudah mendapat gelar Al-Amin. Ketika dia berjalan di mana dan kapan saja, nggak ada orang yang tidak menghargai yang namanya Muhammad sebagai pemuda Al-Amin. Namun ketika beliau mendapat wahyu, diangkat sebagai seorang rasul, mendakwahkan tauhid, ujian, rintangan itu sudah rambung maju kena. Alah dono wis renek jekelingan dono maju kena mundur. Ora mung maju kena mundur kena ngiwa kena nengentang sampai bingung, sempat hijrah ke Taif, neng kono malah dikepruki, balik lagi ke Mekah, hijrah lagi ke Taif yang kedua, balik lagi ke Mekah. Akhirnya ya Allah, rekosone mendakwahkan Islam. Kira-kira umpama sing diangkat dadi nabi ki awake dhewe wis langsung nyuwun pensiun dini. Pak Sigit sik kurang 5 sasi nyuwun pensiun dini ngene. Dia rela meninggalkan ra entuk napa, Pak? Lho Pak Sigit ra entuk pensiun. Niki wae udah gerakan. Lah tabungane sampean wis akeh kok. Nah ini alhamdulillah barakallah Pak Sigit. Ya lah. Ya wis ngono mawon. Itu diungake berarti tabungane wis akeh, ngoten kan? Wis barakallah, mugi-mugi Allah memberkahi. Ngoten. Ini Nabi Muhammad tanpa pensiun. Allah, rekosane begini dan mengeluh. Lalu diingatkan Allah, alam nasrah laka sadrak. Hei Muhammad, kamu mengeluh katanya. Ya, bukanlah kami telah melapangkan dadamu. Itu kalau bahasa kita. Halo? Bahasa kita nih, hehe, elingo. Kowe biyen ki lahir wae ra duwe ora iso ra duwe bapak. Oh, bang apa-apa wis wis ra duwe bapak. Kan lahir dalam keadaan yatim. Iya, untuk menyambung hidup bersama ibu sebentar ibu pun tidak ada. Ayo coba disambung lagi oleh kakeknya sebentar, kakek juga meninggalkan lagi, sehingga harus bersama paman. Hei eling umat, untuk menyambung hidup kamu sejak masa kecil, ya terpaksa harus angon wedhus, ya Mbak ya, menginjak usia remaja harus sudah giring wedhus. Bayangin Pak, dari Makkah sampai di Sam, perjalanan yang nggak usah dibayangke. Sakniki kawake dhewe kon mlaku neng kono di Jazirah Arab. Ya, waktu haji kita Pak, maktabnya di Jarwal itu, Jarwal Masjidil Haram itu renek sak kilo wis. Oleh kudung sajadah ganti ping 3 kok. Ayo kan gitu. Wih, ini dari Mekah ke Sam, ayo eling umat kowe kaya ngono. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizrak. Ayo, sudah kami ringankan beban-beban kamu itu. Wa rafa'na. Ini ayat yang ketiga. Cuma kita tulis satu saja. Wa rafa'na, dan kamu telah aku angkat, hai Muhammad, namamu. Laka dzikrak, sehingga namamu benar-benar selalu disebut di mana dan kapan saja. Dan hari ini nama Muhammad itu betul-betul menjadi nama terindah, termewah, termulia, terbanyak di dunia. Shadaqallahul azim. Itu bahasa Al-Qur'annya. Wa rafa'naka laka dzikrak. Kamu aku angkat kedudukanmu dari anak yatim sekarang menjadi pemimpin dunia. Nggak ada yang tidak mengenal.
Ya, laka dzikrok, dan selalu dia sebut-sebut. Nama terbanyak di dunia hari ini apa? Siapa? Nama terbanyak di dunia itu siapa, Bu? Hah? Muhammad. Ya, Muhammad. Kami di pesantren, Pak, kalau mau mengabsen setiap kelas nama paling banyak Muhammad, Muhammad A, Muhammad B, Muhammad C. Kadang itu separuh pakai Muhammad semua. Warofa'na kala. Ini kami angkat itu. Mula Kanjeng Nabi setelah turun ayat ini, ya Allah. Ya memang kadang-kadang kan ada berakit-rakit ke hulu. Hari ini video yang lagi viral adalah seorang penjual gorengan di Sumatera Utara, Padang, ya Pak ya. Sehingga ada komentar, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, wahai putri bidadari surga. Cara Allah menghentikan susah payahmu, dan cara Allah akan membikinkan istana buat ayah ibumu. Dia punya orang tua yang sudah tua bangka, maka dia ganti dengan menjual gorengan itu, harapannya supaya orang tuanya berhenti kerja. Kemudian semoga dengan jualan itu kelak bisa membahagiakan orang tua, bahkan supaya bisa membikinkan rumah orang tuanya. Akal bicara, jualan gorengan keliling kira-kira bisa membikinkan istana orang tua? Hah? Dia sendiri belum tentu bahagia. Ini komentar katanya. Itulah kadang-kadang Allah mengambil jalan yang luar biasa. Ya tak? Dengan akhirnya Allah menakdirkan kematiannya yang bahasa kitanya tragis. Bahasa ruhiyahnya, kayaknya Allah itu akan menggantikan masa susahmu, wahai putri bidadari surga. Dan Allah akan membikinkan istana buat orang tuamu. Dan ternyata hari ini si gadis kecil ini namanya dikenang, bukan saja di negeri kita Indonesia, dunia ikut mengenang. Semuanya memberikan doa-doa yang indah. Benar kan, Bu ya? Pujian-pujian yang mulia direwangi kongono mung pengen nyenengke wong tuane, dan akhirnya Allah mengijabai bisa membikin bahagia orang tuanya. Saudi sudah mengirim dana untuk membikinkan rumah orang tuanya. Bahkan terbaru dari Jerman juga, Pak, itu dana sosial Jerman. Benar-benar orang tuanya akan memiliki istana dengan cara Allah yang Maha Tahu. Ya gitulah kadang-kadang. Nah ini kisah Nabi Muhammad ketika muda namanya harum semerbak di jazirah Arab. Tidak ada orang yang tidak mengenal namanya Muhammad Al-Amin. Namun setelah menyampaikan wahyu, wahyu itu tok 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 tok, rodok susah titik, maka ditegur, alam nasrah laka sadrak. Ternyata terus teringat gadis kecil bidadari. Lah judulnya di YouTube gadis kecil bidadari surga. Ya ta? Begitu seorang penjual gorengan mampu membikinkan istana buat orang tuanya. Hari ini dana mengalir untuk membikinkan istana orang tuanya. Luar biasa. Bukan saja dalam negeri, bahkan sampai dari luar negeri. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, dari dua kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa berlapang dada merupakan sebab terbesar. Pokoknya legowo itu yang dapat menolong seorang hamba dalam mencapai tujuan dan meraih dalam keinginan. Ya, dalam menjalani hidup dan dalam meraih tujuan serta menggapai keinginan,
Allah memberikan cobaan kepada manusia itu untuk menguji keimanan seseorang. Ujian-ujian tersebut adalah sebagai latihan bagi manusia untuk lebih ikhlas dalam menjalani takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Langkah-langkahnya sekarang. Lalu bagaimana? Ya. Karena kata kuncinya itu berlapang dada. Jembar dadane. Kata kuncinya dawa ususe. Kata kuncinya gede pangapurane. Wah, sing nomor 3 ini luar biasa. Kita di era-era keterbukaan ini yang muncul bukan gede pangapurane ya ta, ning gianas dendame. Iya. Ganas dendame. Masya Allah. Maka mari kita mulai. Sekarang langkah-langkahnya berhati lapang. Ya ta. Yang pertama adalah bertauhid. Tauhidullah. Ini nek orang ngaji ra nyambung. Wong meng jembar dadane kok langkahnya tauhid. Langkahnya kok tauhid. Bertauhid adalah meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya zat yang berhak disembah. Dalam istilah tauhid namanya ubudiyah, dan hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dalam ilmu tauhid disebut tauhid rububiyah ya. Nanti ada tambah 1 asma wa sifat. Nah, ketika tauhid seorang itu jernih bersih, maka dada akan menjadi lapang, bahkan lebih lapang dari dunia dan seisinya. Ya tak? Mengapa? Karena rusaknya tauhid atau bahkan sampai hilangnya nilai tauhid, maka itulah munculnya berbagai bentuk tahayul, ya tak? Ada khurafat, ya, dan ujung-ujungnya kesumpekan. Ya, kita dahulu sebelum kenal tauhid, coba bayangin Pak, Bapak Ibu kita ketika belum mengenal tauhid, apa yang terbayang tiap harinya? Setiap menghadapi masalah, ya, anak loro ganggu setan, masih ada rezekinya seret, rezeki seret, ganggu setan, pengen sugih njaluk tulung karo setan, awak loro ben sehat njaluk tulung karo setan, biar awake luwes supaya kuat, wotot kawat, halung wedhus, berguru karo setan. Ini semua persoalan tauhid. Under-underannya itu tauhid. Orang yang tidak bertauhid, maka yang ada hanyalah setan. Karena manusia itu hanya dipengaruhi oleh 2 pengaruh. Inna libni adama lamatani. Wong urip kuwi wis warem jungkel balik kaya ngapa, mesti dalam hidup itu akan selalu dipengaruhi oleh 2 faktor. Lamatun minal malak, yaitu bersumber namanya wahyu, wa namatun minal adwi, yang bersumber dari setan. Jadi urip iki kudu ngono kuwi tok. Mula wong kuwi nek ora bertauhid, maka mesti yang membimbing hidupnya adalah setan. Akhirnya apa? Lahirlah yang dikenal dalam masyarakat kita takhayul. Apa Bu? Takhayul. Apalagi ibu-ibu, saya itu kenal nilai-nilai takhayul memang juga dari ibu. Lengko nek wis rampung ngaji nek masjid, cepet ndang mulih ya. Nggih, hati-hati. Aja lewat kono. Kono nek ngantek kowe lewat jam semene, ana wewene. Bener kan? Takhayul. Nah, akhirnya apa? Lewat kene enek wewe. Nanti kalau sono gendruwo. Lewat situ apa meneh, Pak? Cenuno aja macam-macam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang ini serba takut, mencekam hidup ini kadang-kadang ya Allah serba salah, maju kena, mundur kena, enak imong wedi. Itu karena takhayul. Orang yang bertauhid
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah setan ora. Ayo do hafal ngono kok. Udah terlalu panjang doa tadi. Ayatnya cuma cukup bismi. Iqra bismi, kemudian ditafsirkan menjadi bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jadilah bismillahirrahmanirrahim. Orang yang punya bismillah berarti orang yang punya tauhid. Setan radoyan, demit orang dulit, tuyul gundul ora iso jedul ngono. Aman. Kita serba macam-macam gitu loh Pak. Itu karena nggak punya tauhid. Maka langkah berhati lapang itu adalah tauhid. Mau tahu penyakit sosial di masyarakat? Mumpung enten calon Bapak Bupati. Ini nanti jadi masukan untuk dimasukkan. Ya, nyun ngapunten Pak, saya juga orang desa Pak ya. Jadi orang desa itu, ya Allah, ini penyakit sosial desa. Nek dadi wong sugih dituduh ngingu sugian ya toh. Nek miskin ora diajeni. Apa persoalannya apa? Tauhid. Ya ini karena temanya panjang, karena tauhid itu kalau di pesantren satu itu babu tauhid itu kadang-kadang harus butuh 4 semester. Ternyata contoh-contoh ngonton itu luar biasa. Saya ambil contoh yang sederhana tadi. Munculnya pemahaman takhayul, ada khurafat karena hilangnya tauhid. Orang yang nggak punya tauhid kabeh undarane setan. Iya toh. Wong bayake nangis ki jarene digodha niku masuk angin, niku napa lapar, niku ngoten itu. Bingung. Malah goleke keris barang. Iya, Mbak. Mula niku ibu-ibu coba kalau lahir. Ya, itu cerita orang yang enggak punya tauhid. Ibu Eki lahir. Ibu tuh kalau habis melahirkan, kalau di Malaysia itu klinik bersalin, maka nyun sewu nih Pak calon berarti. Di Malaysia klinik bersalin namanya apa Pak? Oh, saya lupa. Klinik korban lelaki. Bener kan? Karena bapak-bapak jadi korban. Rainto nyedak, maka nek ngantek bapak nekat. Itu mbah-mbah biyen gitu. Apa? Sebelah ibunya dibikinkan sendenan, maka orang kanggo lagi disendekke. Senden ya Pak ya, sendenan. Sebelahnya dibikinkan sapu tua, sapu gerang. Aku ke jane rada alus sithik sampean mbah iki malah mau gerang. Kayak sapu gerang itu yang sudah lincip-lincip itu. Pengalaman, nandingku pengalaman Bu. Sapu gerang pucuke kok lombok kok Ibrahim. Iku ki ora napa karepe ngene, nek bapak nekat rene tak cocok karo wis dicocok karo sapu gerang cek kok lombok. Kenapa? Terus lalu dikait-kaitkan dengan setan itu karena tidak bertahayul. Iya. Bahkan di bawah bayek, di bawah tempat tidurnya bayek, cik diselipke weso meneh. Bapak nekat dingenekke. Itu karena memang belum punya tauhid. Iya tahu, sehingga semua itu kait-kait dengan setan. Memang akhirnya Tuhannya itu setan. Orang yang tidak bertauhid Tuhannya setan. Orang-orang yang selalu percaya kepada kekuasaan setan, maka hidupnya akan selalu dalam kesempitan. Sempit. Iya Pak, ini. Ya Allah, saya kalau membaca tauhid, Imam Ali karamahullahu wajhah itu indah sekali semboyannya. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, orang bertauhid ngeten. Ngendikane Imam Ali, kafani izzan, ya, an takuna li rabban, cukuplah bagiku itu kemuliaan
Saat engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Kemuliaan itu saat Allah menjadi Tuhan kita. Sampai Tuhan kita lain Allah, maka kemuliaan itu hilang. Wa kafani fakhran, cukuplah bagiku kebanggaan. Saya sudah cukup bangga ya Allah. Apa? An akuna laka abdan, saat engkau akui sebagai hambamu. Coba, kalau hamba Allah dibimbing dengan tauhid. Kalau hamba setan, sampean kon turu neng dhuwur kuburan, kon turu neng ucuk gunung. Bener Pak ya? Malam Jumat kon slulup neng Bengawan Solo, walalah macam-macam itu setan kabeh. Zaman now kadang-kadang juga masih ada, itu adalah orang-orang yang kehilangan tauhid. Maka syarat pertama berlapang dada itu adalah tauhid. Nomor kali selalu mengingat Allah, dikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita ini kadang-kadang baru baca dalam sosial media atau mungkin diantara bapak ibu nonton TV berita dadek bengek, ya Allah sekarang ini kriminalitas begitu tinggi. Iya Mbak ya, wong mualim begitu enak kok wis apa kemerungsung saja. Saat seperti itu cepat-cepat Allahumma a'inni ala dzikrika, berzikirlah kepada Allah. Rikala kita pikantuk nikmat dengan tahmid alhamdulillah, rumangsa tumindak ora becik istighfar astagfirullah. Rumangsane niki urip kok rada angel, gayane kok rada seret, bertasbih subhanallah. Bar wis duwe duit pengen mlaku rada tekan dalan kok green engko gek, maka baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi apal kabeh ngono kok ya. Lah kok elinge nek pas ngaji tok. Hah? Inilah itu zikir. Bahasa Jawa nih, itu nggo nyelamurke masalah. Sampean punya masalah duduk kok pikir terus, ngerti-ngerti sutresno. Zikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Begitu caranya Pak. Inilah berlapang dada. Yang ketiga adalah yaitu tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu bahasa kitanya namanya rajin bertolabul ilmi, qiraatul Quran. Para ulama dan orang-orang yang rajin menuntut ilmu adalah orang-orang yang paling lapang dadanya, orang-orang yang paling toleran terhadap keadaannya. Toleran terhadap keadaan ki tegese ya ora gampang sambat. Ngoten nggih Bu nggih. Nek ana ra usah koyo-koyo. Nek lagi ra ana sambate ben ora ngaruwara. Itu orang yang toleran terhadap kahanan. Wong urip ya wis nek rawan ya mesti wengi, nek ra guyu mesti wis ngerti ya. Nah, itu artinya hidup itu ya seperti roda yang selalu berputar, sekali di atas, sekali di bawah. Itu kita sadari. Tapi kuncinya ngono ki nek duwe ngilmu. Kalau punya ilmu, ya. Kalau nggak ada ilmu, malah dunia seakan-akan kiamat. Ya apa cah kiamat? Mau gara-gara pitik mati lho. Kiamat. Allah memberikan contoh itu luar biasa ini. Orang-orang yang berilmu itu orang yang sangat toleran terhadap kahanan, sehingga memiliki hati yang sabit dalam Al-Qur'an. Itu namanya hati yang kokoh. Tidak mudah terpengaruh oleh keadaan, ya, karena terbentengi oleh cahaya Al-Qur'an. Ini orang ahlul ilmi seperti itu. Ending Bapak Ibu. Mila Islam selalu
memerintahkan umatnya ya toh, agar supaya terus berilmu, wawasan luas ya toh, pandai menghargai orang lain. Ya. Makanya orang itu semakin rajin belajar, semakin tahu akan kebodohan diri. Ning wong ki nek ra pernah sinau rumangsane wis paling segala-galanya. Milo sederek-derek kita di kampung-kampung yang nggak pernah ngaji. Kok ada ustadz ngaji ke situ, ada kalimat-kalimat yang nggak pas. Kadang-kadang saya ini sering dituduh, wah, enang ustadz baru, nggawa ajaran baru. Kowe ora pernah sinau, kabeh kok anggap baru. Dadi anggere wis ora padha karo kahanane, wis dianggap itu ajaran baru. Semuanya, ya Allah. Maka ilmu yang akan melahirkan wawasan hidup yang luas, wawasan hidup yang luas itulah yang kemudian akan melahirkan hati yang legowo, insirahus sadar. Hati yang legowo itulah yang akan melahirkan sikap pandai-pandai menghargai orang lain. Gitu. Karena kita menjadi bermakna karena orang lain. Saya aja di depan murid itu Pak, saya kadang-kadang, saya ini disebut guru karena ada murid. Berarti karena orang lain. Coba nggak ada murid, ada orang nyebut saya guru? Nggak ada. Ya kan? Ibu-ibu menjadi bermakna dapat predikat seorang istri gara-gara omelan suamimu. Ayo, sampai nanti pergi hilang predikat istrimu, akan berganti menjadi predikat apa? Pilih istri apa janda? Oh, lapang dada. Ya, hirup pikuk keluarga kadang-kadang ya ada. Apa Pak? Kerikil-kerikil kehidupan. Anggap itulah bumbu keharmonisan. Oh, harmonis ya Pak ya. Nah ini harmonis itu. Yang keempat adalah rajin-rajinlah beramal soleh. Jadi kebaikan itu merupakan cahaya bagi hati seseorang dan merupakan sinar bagi wajahnya. Kebaikan itu akan melapangkan rezeki seseorang, mempermudah urusan dan dicintai oleh sesama manusia, serta kebaikan itu akhirnya akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Iya, wis. Pokoknya perintah Gusti Allah, nek kowe tumindak becik, sejatine becik iku kanggo awakmu dhewe. Kalau konsep ini sudah kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah melapangkan dada. Saat hari ini kita belum dereng saged tumindak becik, maka akan menjadi PR. Lo. Iki nggo gendang tambah dongkol, ngoten ya. Nah, kebaikan apa yang sudah bisa kita lakukan hari ini? Ngoten. Kalau Imam Ibnu Abbas dalam konteks nomor 4 ini, beliau nasihatkan begini, ada 5 hal yang mesti harus kita tanamkan dalam hati kita. 1, tanamkan keyakinan hari ini aku sedang dikejar kewajiban. 2, hari ini aku sedang dikejar sunnah-sunnah Rasul. 3, hari ini aku sedang ditunggu oleh 2 malaikat Raqib dan Atid. 3, hari ini aku sedang dikejar-kejar oleh malaikat pencabut nyawa. Namun hari ini aku sedang ditunggu oleh keluargaku di rumah, katanya. Ya Allah, wes kowe anak ngendi mikir ngono kuwi? Enak banget, Pak. Hari ini aku dikejar kewajiban, hari ini aku dikejar sunnah, hari ini aku ditunggu 2 malaikat, hari ini aku dikejar malaikat maut.
Hari ini aku ditunggu keluarga di rumah. Artinya ya eling keluargane, eling nyambut gaene. Wah, insyaallah konsep 4 akan terpenuhi. Yang kelima sekarang, ridho dengan qada dan qadar. Rukun iman paling berat adalah yaitu al-imanu bil qadar. Kalau iman kepada Allah ending asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau iman kepada qada dan qadar, masya Allah, ya, resep di sini paling manjur tatkala mendapatkan kesulitan adalah ridho dengan ketetapan Allah, karena ketetapan Allah adalah yang terbaik. Maka pesan Nabi, ya Allah, la yamutanna akadukum hatta yuhsinna dzan billah. Ojo pisan-pisan kowe besok mati sadurunge kowe duweni husnudzon karo Gusti Allah. Husnudzon karo Gusti Allah. Kadang-kadang kan ada ya Bu ya, lagi berdiri di depan kaca ngaca, ya Allah, kok wajahku koyo pengen paling cantik apa enggak? Konsep cantik dan tidak gugur karek kancane, ngono lho ya. Nek kowe kancanan karo wong-wong ayu ya mesti paling. Nek kowe pengen dadi paling ayu ya kanca karo sing luwih gampang. Ulah tibake aku ayu, itu namanya husnudzon billah. Sebab sing ayu-ayu ya ora mesti cepet payu. Lho artis-artis ayu-ayu nganti nek sing 40 tahun ora payu kok. Sederek-derek kita ning desa gunung kono sekolahe ora lulus SD, tukang matun umur 12 tahun dilamar tanggane kok. Lho, sing ayu ndi? Karek kancane. Jangan suka mengeluh akan takdir Allah. Kira-kira diantara kita kalau terlalu cantik Bu, nanti malah kayak artis-artis yang terlalu cantik itu. Semuanya kita terima. Namanya husnudzon billah. Ya. Ketemu suami, ya Allah, aku biyen kok ditemokke karo sampean ya Pak. Suami ya begitu. Iya Mbak ya. Aja ketemu suami ya, suamiku rayu kan. Itu di Al-Falah saya pernah ditanyain. Saya sudah nikah 2 tahun Pak. Kenapa kok saya enggak bahagia katanya. Lirih lete kok baru wis rampung pengajian. Katanya orang menikah itu bahagia, tapi saya enggak bahagia. Ya genti tak tekoi lho, kenapa wong nikah kok kamu enggak bahagia? Lirih len jawab, istri saya enggak cantik katanya. Istri saya enggak cantik lho Pak. Olehku jawab tak seroni, apa kowe bagus? Aku sisake wae. Apa kowe lah model kaya sampeyan kok golek istri cantik. Lah sing bagus-bagus bagai apa engko? 2 bulan kemudian itu nemoni guyu saiki. Oh, guyu ta. Jane jawabane kula apa kowe? Bagus. Maka ya syukurilah, husnudzon, ridho. Itu semua sudah takdir Allah. Masih 5 menit. Yang keenam, tarkul ma'asi itu artinya meninggalkan maksiat. Bapak Ibu, maksiat itu kegelapan, taat itu adalah cahaya. Wis ngono kesimpulane. Saat kita bermaksiat peteng, saat kita taat padang. Nek tak terangke malah hilang intine. Maksiat, taat, wis. Pengen padang atine, taat. Pengen peteng atine, terusno maksiate. Mantap ya. Yang ketujuh yaitu al-israf. Israf itu adalah ninggal hal yang berlebihan. Bahasa Jawane boros. Ya, boros.
boros itu ikhwan syayatin. Dalam Al-Qur'an kan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sak temene wong boros kuwi kancane setan. Mula nek jenenge wong boros mbok arep keturutan apa keinginane mesti yo ora bakal puas jalaran kancane setan. Selesai itu ya, terus. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, nah tepat puas dengan apa yang Allah berikan, namanya qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu bima atahullah, kata Nabi. Qad aflaha man aslama, teman-teman bejo kemayangan wong sing tamsah pasrah sedaya urusane marang Gusti Allah, itu tegese dadi wong Islam. Waruzika kafafan, diparingi rezeki sing cukup. Nek njaluk rezeki ora usah dadi wong sugih. Dadi wong sugih cok rekoso. Tapi njaluke cukup. Nggih, Pak nggih? Duit cukup. Rumah, kendaraan, suami. Lah rawani serui, Pak. Suami meneng kabeh. Cukup ngono lho. Oh, itu cukup kafafan. Wa qana'u bima atallah, dan tansah qanaah nrimo marang sedaya peparingane Gusti Allah. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita, artinya ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada kita ini, inilah yang terbaik di mata Allah. Ngoten nggih? Cek kurang sugih? Oh. Nek kurang sugih pesane Kanjeng Nabi masih saya bacakan. Man istagna istagnallah. Sapa wonge sing rumangsa sugih, Allah bakal ndadekke sugih. Dadi sugih apa ora kuwi karek rumang wentenge gitu loh Pak ya. Nggih awake dhewe anggere rumangsa sugih, ya sugih ngono. Bondomu nganti arep tuku pulo rempang, nek kowe ora rumangsa sugih, ya tetep melarat. Itulah pesan yang terakhir. Tepat jam 8 saya matur di majelis ini. Mugi-mugi Allah memberkahi, mugi Allah merahmati, lan mugi Allah tansah paring manah istiqomah dumateng kita sami, sehingga anggen kita tolabul ilmi di majelis ini tenan-tenan dados bahtera yang akan mengantarkan kita sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'al multabisan bainahuma waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.